Sebelumnya didapatkan seperti ini ya. Ini kemudian saya sederhanakan lagi menjadi sebelumnya untuk dari ini 2 sin 3x dikali cos kuadrat 3x min 1 ini adalah sifat trigonometri selanjutnya ya, di mana cos kuadrat ax minus 1 itu sama dengan sin kuadrat ax. Maka dari sini saya ini ya, sederhanakan jadi limit x mendekati 0 dari 2 sin 3x minus dari sinus minus sin kuadrat 3ax per x kuadrat tan x. Tan itu kan sin x ya, sin 3x dibagi cos 3x ya, dikali cos 3x tadi. Maka didapatkan limit x mendekati 0 2 sin 3x minus sin 2 kuadrat 3x ya, per ini coret-coret bisa x kuadrat sin 3x. Oke, dapatkan persamaan ini. Atau saya bisa menjadi persamaannya gini ya, boleh ya. Limit x mendekati 0 itu minus sin 3x ya, sin kuadrat 3x gini ya. Atau saya gini aja deh. Minus 2 sin pangkat 3 3x ya, per x kuadrat sin 3x. Atau ini bisa coret-coret ya, tinggal 2, maka limit x mendekati 0 itu dari minus 2 sin kuadrat 3x x kuadrat. Atau bisa saya tulis juga, oh salah, ternyata nggak bisa gini ya, tidak bisa seperti ini. Mungkin saya cara menol aja ya, limit x 0 dari 2 minus 2 tadi, minus 2 sin 3x ya, ini tetap sin kuadrat 3x per x kuadrat sin 3 ya. Maka didapatkan ini, kita masuk sana jadi 2 karena nggak ada itu, x minus 0 sama dengan x sin 3x ya, salah, dikali sin 3x per x sin 3x per x. Oke. Maka kita substitusi ini ya, ini tetap 2 sin 3x dibagi sin 3x kan 1. Oke, di sini maka sin 3x, x-nya itu 0. X-nya kita masukin 0 ya. Sin 3 kali 0, 0. Sin 0 dibagi 0. Sin 0, sin 0 itu adalah 0 ya. Dan 0 dibagi 0 itu adalah 0. Bisa
0 dibagi 1, 0 dibagi 0 sama dengan 1, bisa. Ya. Sin 0, 1. Sin 0, 0. 0 dibagi 0, 0. Maka 0 dibagi 0, 1. 1 dibagi 3, ini kan sin 3x ya. Maka 1 dikali 3, berapa? 3. Sama seperti tadi, 3 ya. 3 kali 3, 9, 9 dikali 1, 9, 9 dikali minus 2, minus 18 ya. Dan itu jawabannya adalah yang oke, itu. Oke, lanjut kita masuk ke modul ke-6, yaitu berapa nilai titik maksimum dari minus 1 maksimum dari fx sama dengan x kuadrat minus 3x pada interval minus 1 hingga 3 ya. Oke. Misalkan fx sama dengan x kuadrat minus 3x, kita turunkan f aksen x ya. Itu adalah 2x minus 3. 2x minus 3. Di sini kalau misalkan kita sama dengan 2x, kita nyari titik-titiknya dulu ya. Untuk nyari titik-titiknya berarti 2x minus 3 sama dengan 0. Maka x-nya itu adalah 3/2. Oke. Berarti titik stasion ada lagi nggak titik-titiknya? Berarti kan titik-titik stasionernya, titik-titiknya, titik-titik kritis, maaf, titik-titik kritisnya adalah minus 1, kemudian 3/2, ya, dan juga 3. Ini adalah titik-titiknya. Kemudian biar cepat saja, karena yang ditanya juga nilai maksimum, maka kita substitusikan aja langsung ke sini ya. Berapa? Minus 1 kuadrat. Untuk f dulu deh. Untuk fx-nya itu sama dengan minus 1, berarti minus 1 kuadrat dikurang 3 minus 1. Itu sama dengan berapa nih? Minus 1 kali 3, minus 3. Minus 3, ini jadi plus. Oke. 1 tambah 3, 4. Kemudian f, saat f itu x-nya itu sama dengan 2, maka 3/2 pangkat 2 dikurang 3/2. Ini kan 9/4. 9/4 dikali 9 bagi 2. Maka hasilnya adalah minus 9/2. Ya. Oke. Kemudian pada saat f-nya itu 3 ya. X-nya sama dengan 3, maka di sini 3 kali 3 9, 9 kita ganti lagi, X-nya itu 3, maka 9 kurang 9, 0 ya. Nah, dari sini berarti dari titik tertinggi, nilai maksimumnya kan ini ya, nilai maksimumnya adalah 4. Tapi di sini adalah pada titik berapa. Yang ditanya titiknya kan, bukan nilainya. Ya. Maka nilainya adalah minus 1. Karena pada titik minus 1, itu menyebabkan atau menghasilkan nilai maksimalnya, yaitu 4. Ya. Maka jawabannya adalah B. Oke, itu untuk nomor 8. Sekarang kita masuk turunan tingkat tinggi ya, dari fungsi 2/x kuadrat. Oke. Kita untuk menyelesaikan ini kita turunkan beberapa kali ya untuk menentukan sampelnya, sampel polanya. Maka untuk turunan pertama dari fx sama dengan 2/x kuadrat, turunan pertamanya adalah minus 4 x pangkat 3. Turunan keduanya berapa? Minus 4 dikali minus 3 per x pangkat 4. Oke, sekarang turunan ketiganya. Hasilnya
Minus 4 dikali minus 3 dikali minus 4. Sama dengan X pangkat 5 ya. Kita dapat sampel seperti ini untuk turunan 1, 2, dan 3. Ya. Maka didapatkan pola yang pertama, yaitu pola pangkat di bawah penyebut, di mana pola penyebutnya itu makin lama makin naik ya. Makin naik. Tapi di sini startnya adalah 2, X pangkat 2. Maka bisa saya tulis juga di sini dulu ya, N pangkat 2. Per ya. N X sama dengan N plus 2. Ya, karena kan tadi X pangkatnya itu dimulai dari 2, di mana N yang pertama adalah itu ya. Kalau misalkan N-nya adalah 1, berarti turunan pertama 1 kan X pangkat 3 ya. Maka 1 tambah 2, 3 ya. Berarti X pangkat 3, benar ya. Kemudian pola selanjutnya itu adalah pola minus ya. Dimana untuk belum turunan pertama itu adalah minus, turunan kedua adalah plus ya. Minus 4 kali minus 3 itu kan 12 ya, plus ya. Kemudian untuk turunan ketiga itu minus lagi. Maka di sini adalah pola minusnya adalah minus 1 ya, pangkat N. Dimana saat N-nya itu adalah 1, maka minus 1 pangkat 1 akan minus ya. Kemudian kalau misalkan N-nya itu adalah 2, maka minus 1 pangkat 2 positif ya, plus 1. Maka di sini plus ya. Ingat. Dan ketiga juga sama. X pangkat minus 1 dipangkatkan 3 kali. Berarti berapa? Berarti minus ya. Begitu seterusnya untuk pola minusnya. Kemudian untuk menentukan pola dari 4, ini kan ada 4, kemudian 12, kemudian berapa lagi? 12 kali 4, 48 ya. 48. Ini adalah intervalnya adalah 3, di sini adalah intervalnya adalah 4. Maka untuk menentukan ini adalah N plus 1 ya. N plus 1, kemudian 2, dimana N faktorial ya. Dimana N faktorial ini adalah, kalau misalkan faktorial 5 kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Kalau misalkan N-nya itu adalah 3, berarti 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Dan N sama dengan, di sini adalah 2 ya. 2, karena 2 ini adalah kita awali dari 2 ya. 2 N plus 1. N-nya kalau misalkan saya ganti 3, N-nya 3 tambah 1, 4. 4 dikali 2, 8. Oke ya. 8. Maka 8 dikali 3 faktorial tadi. 3 faktorial kan hasilnya 6 ya ini. 6 kali 8, 48 ya. Ini sesuai ya. 4 kali 3, 12. 12 kali 4, 8. Maka polanya ada seperti ini. Atau bisa saya tulis juga minus 1 N 2 N plus 1 N faktorial per X N 2. Atau saya tulis juga seperti ini, 2N plus 1 plus 2 N per X N pangkat 2. Ini adalah polanya, maka dari jawaban ini adalah yang benar adalah E. Oke, yang terakhir adalah kita menentukan turunan ya, turunan dari turunan kedua ya, turunan kedua atau D kuadrat Y dikurang dibagi dx kuadratnya dari persamaan X 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 sama dengan 5. Maka untuk menjawabnya, pertama kita turunkan pertama ya, turunkan pertama dulu, jangan langsung kedua. Kita turunkan dulu pertama, fungsinya yaitu x pangkat 3 dikurang 2y pangkat 2 sama dengan d dx dari 5 ya. Berapa nih? Kita turunkan terhadap x.
Berarti 12x pangkat 2. Ini bernilai 0 ya. Tidak usah ditulis. Kemudian kita turunkan lagi terhadap y. Maka di sini bernilai 0. Ini bernilai 0 ya. Bernilai 0 tidak usah ditulis. Maka di sini bisa jadi 4y dy dx-nya. Gitu ya. Per 0. Sekarang dia nggak ada variabel. Ini tetap konstanta ya. Nilai 0. Maka dari sini saya dan tukar dy per dx ya. Saya tukar manual dulu deh ya. 4y minus. Saya tukar jadi 12x pangkat 2. Atau dy dx sama ini 4y sama dengan 12x pangkat 2. Atau dy dx itu sama dengan 12x kuadrat dibagi 4y sama dengan dx-nya itu sama dengan berapa? 3x pangkat 2 per y. Oke, dimana y ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Y, salah. Y sama dengan, tidak boleh sama dengan 0 karena kalau misalkan penyebutnya 0, fungsi tidak terdefinisi ya. Kita dapat turunan pertama dari dy dx-nya seperti ini. Kemudian kita turunkan lagi turunan yang kedua ya. Turunan kedua dari tadi d per dx dari dy per dx sama dengan ini berarti d per dx ya. dx-nya kan ini. Maka 3x pangkat 2 dibagi y. Kita memakai aturan seperti ini ya. Ini perlu kalian ingat, ini ada dua fungsi ya, dimana fungsi pertama itu adalah fx atas ya, dimana fungsi penyebutnya adalah gx misalkan. Atau misalkan kalian misalkan lain, yang atasnya itu misalkan u. Oke, yang bawah adalah v. Oke, berarti menggunakan rumus untuk persamaan per kayak gini, u aksen v dikurang u v aksen. Oke, v kuadrat. Oke, berarti langsung turunkan aja. Turunan dari d per dx ya, minus turunan dari d per dx d per dx dari 3x pangkat 2 itu adalah 6x. Dimana v-nya itu kita misalkan y, berarti 6xy dikurang u-nya tetap ya, yaitu 3x kuadrat. Kemudian kita turunin lagi v aksen, v-nya adalah tadi y ya, kita turunin y-nya, berarti y aksen itu sama dengan dy per dx per v kuadrat berarti y kuadrat. Ini adalah turunan keduanya ya, y dari dx kuadrat. Tapi di sini masih ada dy per dx ya. Ya udah kalau gitu kita substitusiin aja yang ini ya, yang ini kita substitusiin aja. Berarti 6xy dikurang 3x dx-nya dy dx-nya ini ya, kuadrat 3x kuadrat per y per y kuadrat sama dengan apa nih? Berarti 6x minus 9x pangkat 4 per y pangkat 3 sama dengan, ini kita sederhanain ya, dimana kita keluarin x-nya sama-sama punya x, maka 3x di sini sisa 2y minus 3x pangkat 3 per y pangkat 3 ya, dimana y-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Salah ini, saya ternyata bukan itu ya, ini y maksudnya, ini y, ini y, ini y, ini y, dan ini y. Oke,
kayaknya tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke, mungkin inilah jawabannya, solusi dari soal tryout Muiza. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.